Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdi bil haqqi wal adli wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, yuqaddarul umura bi hikmah wa yahkumu bis syara'i li hikmah wa huwal hakimul alim. Arsala rusula mubashsharina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nas فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط ويعطي كل ذي حقا حقه من غير غلو ولا تقصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام تسليما. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga untuk kita semua. Semenjak kita lahir sampai saat sekarang ini, nikmat Allah tidak ada henti-hentinya diberikan kepada kita. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Keislaman dan keimanan adalah sebesar-besarnya jalan yang mengantarkan seseorang berbahagia hidup di dunia, terlebih apalagi berbahagia hidup di akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar ajaran Islam, di luar keyakinan agama Islam, di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terancam dengan kekal di azab neraka. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah, tidaklah seseorang pun dari umat ini, entah itu Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang diriku lalu ia mati dalam keadaan belum beriman dengan risalahku, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melahirkan kita dari orang tua yang muslim sehingga menjadi seorang muslim dan tumbuh di lingkungan orang-orang muslim. Hal yang tidak dinikmati oleh bayi-bayi yang lahir dari orang-orang kafir, sehingga mereka tumbuh menjadi orang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian salawat serta salam moga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada segmen yang kedua ini saya akan menyampaikan sebuah materi tausiah agama yang berjudul yaitu sabar dan syukur dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kampung akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup bagai roda kendaraan. Kadang kita di atas, sesekali di bawah. Suka dan duka saling bertautan.
sedih dan gembira silih berganti. Dan begitulah bagi orang yang beriman, semua itu merupakan bagian dari ibadah, dan dia akan tetap beribadah kepadanya, kepada Allah, baik dalam keadaan kekurangan maka ia akan bersabar, ataupun dalam berkecukupan ia pun bersyukur. Ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah katakan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairu wa laysa dhalika li ahadi illa lil mu'min inna asabathu sarra'u syakara fakhana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakhana khairan lahu. Sesungguhnya mengagumkan perihal seorang yang beriman, semua urusannya menjadi baik, dan hal itu tidak terjadi pada seorang pun kecuali orang beriman. Jika mendapatkan kegembiraan ia bersyukur, dan hal itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan suatu musibah ia bersabar, dan hal itu pun adalah suatu kebaikan baginya. Diriwayatkan oleh Muslim. Sifat mukmin pertama di sini adalah apabila ia pandai bersyukur kepada Allah, maka ia akan memperoleh kebaikan, yakni ditambahkannya nikmatnya. Saudara-saudara pemirsa Martariza Channel yang berbahagia, kehidupan ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Tidak ada seorang pun yang terlahir ke dunia tanpa mengalami ujian sedikit pun. Seseorang yang kaya dan berharta, ia Allah uji dengan kekayaannya. Apakah ia bersyukur atau malah kufur? Seseorang yang mempunyai pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, Allah uji dengan pangkat dan jabatannya. Apakah ia bersyukur atau malah kufur? Seseorang yang mempunyai ekonomi yang mapan, Allah uji dengan ekonominya. Apakah ia bersyukur atau malah kufur? Seseorang yang hidup dalam keadaan kurang, seseorang yang hidup dalam keadaan miskin, maka tidak diragukan lagi ini adalah suatu ujian dari Allah atau cobaan. Allah uji orang tersebut apakah ia bersabar atau malah menempuh cara-cara yang Allah haramkan demi terbebas dari kemiskinan. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dari kalangan manusia agar kita sesama manusia bisa mencontoh rekam jejak perjalanan Rasulullah. Coba kita perhatikan, coba kita bayangkan, melihat dari berbagai kisah atau riwayat, siapa di antara kita yang mengalami kemiskinan? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan kemiskinan. Istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, apa kata Rasul yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu? Dapur Rasulullah tidak pernah hidup apinya 3 hari berturut-turut. Siapa di antara kita yang menikmati kekayaan? Beliau pun seseorang yang merasakan kekayaan Rasulullah. Beliau berikan seluruh domba beliau yang banyaknya memenuhi antara 2 bukit kepada seseorang agar orang tersebut dan kaumnya menerima hidayahnya Islam. Siapa yang bersedih mencela takdir karena kehilangan anggota keluarganya? Beliau pun Rasulullah pernah kehilangan ayah beliau ketika di dalam kandungan ibunya. Ditinggal wafat ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Kemudian kakek dan pamannya pun wafat meninggalkannya. Beliau juga ditinggalkan wafat 2 orang istri di masa hidupnya. Beliau menyaksikan anak-anaknya wafat terlebih dahulu meninggalkannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang selalu bersabar dalam menempuh fase-fase kehidupan seperti itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, namun terkadang karena kelemahan iman, sering mendengar ada orang-orang yang mengatakan, beliau kan Nabi dan Rasul yang dibimbing oleh wahyu, jadi wajar kok kalau beliau bersabar. Kalimat ini hakikatnya tidak patut diucapkan bagi orang-orang yang beriman. Buktinya ada orang-orang yang saleh yang mereka bukan Rasul dan bukan pula Nabi, namun mereka bersabar ketika ditimpa musibah. Masya Allah, subhanallah. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin pemirsa Martariza Channel yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini
kita akan membawakan sebuah kisah seseorang yang memenuhi hidupnya dengan kesabaran pada ketika ditimpa musibah dan bersyukur di saat dia lapang. Cerita ini kita ungkap dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab As-Siqat. Abdullah bin Muhammad menuturkan, ada suatu hari ketika aku menjaga di daerah perbatasan Aris di wilayah Mesir, kata Abdullah. Abdullah melihat sebuah kemah yang sempit di padang pasir yang terik. Lalu Abdullah mendekati kemah tersebut. Apa yang terjadi? Abdullah melihat ada seorang laki-laki yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya pun tiada, ditambah telinga yang sudah tuli dan mata yang rabun. Namun ketika itu Abdullah mendengar suatu ungkapan, mendengar suatu doa yang disampaikan oleh orang tersebut. Rabba auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala kathir mimman khalaqta tafdila. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lain. Sehingga Abdullah kaget melihat seseorang yang ketika itu kakinya buntung, tangannya buntung, kedua kakinya tiada, ditambah telinganya yang tuli, matanya yang rabun. Ketika itu disaksikan oleh Abdullah, mereka berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran Abdullah. Lalu ketika itu Abdullah mendekati dan menanyakan, wahai saudaraku, atas nikmat Allah yang mana engkau bersyukur? Ia menjawab, diamlah. Kalau sekiranya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau ia datang api yang menggunung, tentulah api tersebut akan membakar tubuhku. Atau ia jatuhkan langit, pastilah langit itu menghancurkanku. Tapi aku akan senantiasa bersyukur kepadanya. Aku katakan, bersyukur apa? Kata Abdullah. Ia menjawab, dia telah menjanugrahkan lisan yang senantiasa mengingat dan bersyukur kepadanya. Lalu seseorang itu melanjutkan menyampaikan kepada Abdullah tersebut, wahai saudaraku, aku memiliki seorang anak yang biasa menyuapiku ketika aku hendak makan dan mengantarkan aku untuk beribadah. Namun 3 hari ini aku kehilangannya, wahai saudaraku, tolong carikan ia untukku. Sehingga Abdullah kebingungan setelah dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata yang tidak melihat, dengan telinga yang tuli, dengan kaki yang tidak ada, tangan yang buntung. Setelah bersyukur lalu meminta pertolongan untuk mencarikan seorang anaknya, sampaikan kepada Abdullah. Sehingga Abdullah mencarikan anaknya. Ternyata apa yang terjadi? Seorang anak yang dicari oleh Abdullah telah diterkam oleh hewan buas. Sehingga Abdullah merasa bingung, kalimat apa yang akan aku sampaikan sementara keadaannya sekarang saja sangat memprihatinkan. Bingung Abdullah. Lalu Abdullah datang kepadanya, dibukakan cerita dengan mengisahkan kisah Nabi Ayub. Perlahan-lahan Abdullah sampaikan kepada seseorang tersebut, mengisahkan sebuah kisah Nabi Ayub. Lalu Abdullah katakan, wahai saudaraku, tahukah engkau tentang Ayub? Iya, aku mengetahuinya. Bukankah Allah telah menjadikannya miskin, lalu bagaimana keadaannya? Kata seseorang itu. Abdullah menjawab, iya, bersabar. Allah pun mewafatkan anak-anaknya, bagaimana keadaannya? Kata Abdullah, iya, bersabar, jawabnya. Lalu Allah pun menambah musibahnya dengan penyakit di tubuhnya, bagaimana keadaannya? Seorang itu menjawab, iya, bersabar. Lalu ia memotong, saudaraku, katakan di mana anakku?
wahai Abdullah, wahai saudaraku, katakan di mana anakku? Aku sangat lapar. Sudahkah engkau temukan wahai saudaraku? Sudahkah engkau temukan wahai Abdullah? Lalu Abdullah katakan, berharaplah pahala dari Allah atas musibah yang menimpamu. Anakmu telah tiada di mangsa hewan buas. Lalu ia mengucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya sehingga ia azab di neraka. Lalu tersendak dan seorang itu wafat di hadapan Abdullah. Saudara-saudara pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini apa yang dapat hikmah kita ambil melihat keadaan demikian? Singkat cerita, Abdullah pun merasakan kebingungan bagaimana harus memandikan, mengafani dan menguburkannya seorang diri. Tak lama setelah itu datanglah 4 orang menunggang kuda menghampiriku. Mereka bertanya, wahai saudara, apa yang menimpamu? Aku bersama seorang dan ia telah wafat. Lalu mereka meminta jasad yang telah kututupi dibukakan wajahnya. Bisa jadi mereka mengenal jasad tersebut. Sontak ketika melihat wajah jenazah tersebut, mereka berteriak, subhanallah, ini adalah mata yang senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah yang tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tangan yang senantiasa digunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bertanya, wahai saudaraku, apakah kalian mengenalnya? Enggak, tidak mengenalnya. Ia adalah hanya Abu Qilabah, sahabat dari Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu semasa hidupnya, waktu semasa masih tiada tangannya belum buntung, matanya belum melihat, telinganya belum dalam keadaan mendengar, ia menghindar dari jabatan hakim yang diamanahkan kepadanya. Saudara-saudara, akhirnya singkat cerita, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan oleh Abdullah bersama rekan-rekannya. Keempat penunggang kuda itu pun melanjutkan perjalanan dan kembali berjaga di daerah perbatasan. Subhanallah, suatu peristiwa, suatu kisah yang sangat sekali dapat kita ambil ikhtibar bagaimana seseorang yang masih dalam kekurangan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang tidak mempunyai apa-apa lagi dalam segi fisik bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, suatu kejadian yang sangat luar biasa yang tergambarkan dalam sebuah riwayat. Kisah Abdullah bin Muhammad bersama orang tersebut dan 4 saudaranya dalam menunggangkan kuda. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah contoh bagaimana kita menjalani rutinitas kehidupan. Sesuatu yang kita miliki ini adalah hanya pemberian dan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang ada ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, jadikanlah hidup ini kita seperti tukang parkir. Jadikanlah hidup ini seperti tukang parkir. Coba lihat tukang parkir ini, ada kajian tasawuf di sini. Berapapun banyaknya mobil, berapapun banyaknya motor, mulai yang harga sederhana sampai harga yang lebih efektif, apapun mereknya, dia jaga. Tidak pernah merasa bangga. Wajar, iya, karena tukang parkir secara zahirnya. Ketika mobil pergi satu persatu setelah dia jaga, ketika motor satu persatu pergi setelah dia jaga, dia pun tidak pernah merasa larut dalam kesedihan. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari contoh itu? Tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Tasawufnya di sini, ketika kita hidup jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki, berarti akan tunggu suatu kehancuran ketika diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa dititipi,
maka kita akan menjaga apa-apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah hidup itu sesuatu yang ada untuk menjadi titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa memiliki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in khafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmat tersebut, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah dalam Madarijus Salikin menguraikan, syukur pada hakikatnya adalah terlihat bekas dari nikmat Allah pada lisan seseorang hamba yang berwujud pujian dan pengakuan kepada Allah. Pada hatinya berwujud kesaksian dan kecintaan pada Allah, serta pada anggota badannya yang berwujud ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Kita perhatikan sebuah teladan dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan beliau senantiasa basah dengan zikir dan pujian-pujian kepada Allah. Hati beliau penuh dengan keimanan dan kecintaan yang besar kepada Allah, serta fisik beliau tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah meski dalam keadaan lelah dan sakit. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat tahajud sampai bengkak kedua kaki. Lalu Aisyah berkata, apa engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik pada masa lalu maupun yang akan datang? Itu pertanyaan Aisyah. Rasulullah telah dijamin Allah untuk masuk surga, dosa-dosanya diampuni Allah, baik dosa masa lalu maupun dosa masa datang, Allah jamin masuk surga. Dipertanyakan oleh Aisyah, apakah engkau melakukan semua ini? Kenapa engkau melakukan semua ini? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Itu jawaban Rasulullah. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah? Riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya itu jawaban Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Berarti menghambakan diri. Hidup ini adalah satu sabar, yang kedua bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan juga yang kedua sifat dari sabar adalah, orang beriman adalah dia bersabar atas segala ujian dan musibah yang menimpanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah sampaikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya cobaan, yang sebenar-benarnya keburukan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan, kata Allah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ujian. Allah uji manusia dengan kebaikan, Allah uji manusia dengan keburukan. Kecil pun kebaikan, ujian Allah. Kecil pun keburukan juga ujian Allah. Orang yang diuji dengan kejelekan ia bersabar, dan ketika diuji dengan kenikmatan ia bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu adalah keseimbangan di antara ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalau kita perhatikan lagi,
Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, Allah juga sampaikan, jelaskan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, justru kalau kita perhatikan musibah kepada para hamba Allah, sebagian ujian yang sangat besar dan paling berat adalah musibah yang menimpa para nabi kemudian orang-orang saleh. Karena apa? Karena memang dalam suatu kehidupan itu ketika kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka memang betul-betul kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep pertama adalah sabar dan konsep kedua adalah syukur. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, ketika mendapatkan kita suatu musibah, ketika mendapatkan suatu keburukan, maka konsep yang harus kita doubt dan atasi adalah dengan sabar. Kemudian ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kesenangan, mendapatkan suatu kemewahan, dan konsep yang harus kita atasi itu adalah dengan syukur. Makanya sabar dan syukur adalah suatu keseimbangan dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Martariza Channel yang berbahagia, begitulah, maka yang terpenting sekarang adalah mari kita segera bertaubat, memuhasabah diri, menghitung-hitung diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menemui ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa memohon pertolongan Allah dengan penuh kesabaran dan dengan tetap menjaga salat, ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat, pemirsa Martariza Channel yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun persoalan kita, apapun kemewahan kita, apapun kebahagiaan kita, apapun kesenangan kita, apapun keburukan yang datang daripada kita, munculkan dua perkara dalam hati. Pertama sabar, yang kedua syukur. Jika ia keburukan, jika ia kekurangan, jika ia musibah, munculkan kesabaran. Dia ia kelebihan, jika ia suatu keberhasilan, jika ia suatu kebahagiaan, munculkan syukur. Konsep syukur sebenarnya adalah bukan berarti kita mempertimbangkan dengan insan manusia yang lain, tetapi konsep syukur adalah syukuri apa yang telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita akan selamat, mudah-mudahan kita penuh ridhatillah, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan Allah, inilah suatu implementasi yang harus kita sampaikan, implementasi yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan kita sama-sama berbenah, sama-sama untuk bermuhasabah diri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah
li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Banyak maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.